Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kali ini kita masuk kepada bab prinsip dan praktik ekonomi Islam, atau biasa juga dikenal dengan konsep muamalah. Jadi dalam Islam ini bukan hanya mengatur perkara ibadah sholat saja, tata cara baca Quran dan lain sebagainya, tetapi dalam hubungan bersosial, dalam bermasyarakat juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Setelah ibadah kita sholat, ya, aqimus sholat, dirikanlah sholat, kemudian wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Artinya ada ajaran yang seimbang antara vertikal hablum minallah dengan Allah, ya, kemudian dengan horizontal yaitu hablum minan nas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Karena ini juga menjadi indikator keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, dalam satu ayat ini ditegaskan, Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, Allah menyampaikan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi ada hubungan antara sesama manusia yang supaya tidak menimbulkan kerugian, maka Allah mengaturnya, ya, hubungan di antara sesama manusia. Kemudian pengertian muamalah ini adalah dalam kamus bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yaitu pergaulan, perdata dan sebagainya. Sementara dalam fikih berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Kemudian perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, ini ada hal-hal yang dilarang, ya. Utang piutang, pinjam meminjam. Ada beberapa hal di sini, ada sekitar 6 perbuatan yang dilarang dalam melakukan pergaulan sesama manusia, ya, atau muamalah. Yang pertama adalah tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Tidak boleh melakukan cara-cara yang merugikan orang lain. Contohnya seperti misalkan dengan melakukan pencurian, ya, atau misalkan buat kekerasan, nah, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh melakukan kegiatan riba, ya. Nah, nanti di bagian berikutnya ada penjelasan tentang riba. Riba ini artinya adalah sesuatu yang kelebihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melakukan riba ini adalah orang yang seperti orang yang mabuk, ya. Dalam satu ayat diterangkan seperti orang yang mabuk, gitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya, ya, seperti diantaranya tadi sudah disampaikan, pencurian, perampokan, perampasan, pemalakan, ya, itu hal-hal yang aniaya atau zalim. Kemudian tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas dan kehalalan. Artinya tidak boleh melakukan kecurangan. Ya, dalam satu surat Al-Qur'an
tegaskan ya, yaitu surat Al-Mutaffifin artinya adalah orang-orang yang suka melakukan kecurangan, yaitu berupa mengurangi takaran atau timbangan ya. Wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang suka mempermainkan takaran atau timbangan ya. Artinya jangan melakukan hal-hal yang curang ya, hal-hal yang curang. Kemudian yang kelima, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi ya, artinya dengan sesuatu yang untung-untungan ya, untung-untungan. Jadi harus jelas ya, harus jelas. Misalkan contohnya paling mudah itu seperti membeli hewan ternak yang masih berada di dalam perut induknya atau masih berupa janin dalam perut induknya, jadi masih dalam kandungan induknya dia sudah dibeli. Ini tidak boleh ya, karena dikhawatirkan yang namanya binatang ternak belum tentu dia lahir selamat ya, bisa saja dia mati ketika dilahirkan. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian seperti membeli buah yang masih berupa bunga ya, ini biasa orang nih membeli buah duren ya, buah duren itu dibeli walaupun masih bunga sudah diborong. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Satu lagi, seperti membeli ikan yang masih berada di dalam air atau di dalam kolam ya, ditebak ya isinya berapa kemudian dibeli. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus jelas dulu barangnya, misalkan ikannya itu berapa kilo, nah itu baru dibayar. Jadi seperti itu. Yang terakhir, yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Nah, ini jelas ya, kalau barang haram seperti narkoba ya, kemudian barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Baik, ini kita baru sampai pengertian muamalah terlebih dahulu ya. Untuk berikutnya macam-macam muamalah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semangat terus dalam belajar. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.